Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 Matematika Ekonomi 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Iqzal Wahyu Mahendra. Terus yang kedua ada Muhammad Diva Fikri. Dan yang terakhir atau yang ketiga ada Dona Ayu Wardani. Nah, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian konsumsi dalam ekonomi. Pengertian konsumsi secara luas, definisi konsumsi itu diambil dari dua bahasa, yaitu bahasa Belanda dan bahasa Inggris. Dalam istilah bahasa Belanda, konsumsi berasal dari kata konsumti, yaitu segala kegiatan yang dipergunakan dengan tujuan untuk mengambil keuntungan atau mengambil kegunaan dari produk atau jasa. Nah, sedangkan kalau dalam bahasa Inggris itu berasal dari kata consumption yang berarti pemakaian, menggunakan, pemanfaatan, dan atau pengeluaran. Seperti yang diketahui, cakupan konsumsi ini sangat luas dan tidak terbatas hanya pada satu benda ataupun jasa tertentu ya. Jika dilihat dari segi ekonomi, konsumsi merupakan tindakan untuk mengurangi atau menghabiskan nilai guna atau memanfaatkan barang atau jasa tersebut ya. Sedangkan menurut Daram Bonach dalam bukunya Ekonomici memberikan pengertian tentang konsumsi, yaitu konsumsi adalah pengeluaran total untuk memperoleh barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu tertentu. 1 tahun pengeluaran. Jadi konsumsi dapat diartikan sebagai pembelanjaan atas barang-barang dan jasa-jasa yang dilakukan oleh rumah tangga dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dari orang yang melakukan belanja tersebut. Pembelanjaan masyarakat atas pakaian, makanan, dan barang-barang kebutuhan mereka yang lain digolongkan pembelanjaan atau konsumsi. Barang-barang yang diproduksi untuk digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dinamakan konsumsi. Jadi barang-barang yang diproduksi dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau suatu rumah tangga. Nah, itu adalah yang dinamakan dengan konsumsi. Fungsi konsumsi adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable perekonomian tersebut. Selanjutnya adalah fungsi konsumsi. Nih, dalam ekonomi mikro, pendapatan masyarakat suatu negara secara keseluruhan atau pendapatan nasional dialokasikan ke dua kategori penggunaan, yaitu dikonsumsikan dan ditabung. Saya ulangi ya, jadi pendapatan nasional secara keseluruhan dialokasikan ke dua kategori. Kategori yang pertama dikonsumsi dan yang kedua ditabung. Jika pendapatan dilambangkan dengan Y, sedangkan konsumsi dan tabungan masing-masing dilambangkan dengan C dan S, maka kita dapat merumuskan kesamaan sebagai berikut. Jadi Y sama dengan C plus S, yaitu tadi pendapatan, sama dengan C yaitu konsumsi, dan S tabungan. Jadi pendapatan sama dengan konsumsi ditambah tabungan. Baik konsumsi nasional maupun tabungan nasional pada umumnya dilambangkan sebagai fungsi linier dari pendapatan nasional. Keduanya berbanding lurus dengan pendapatan nasional. Semakin besar pendapatan, semakin besar pula konsumsi dan tabungannya. Sebaliknya, apabila pendapatan berkurang, konsumsi dan tabungannya juga ikut berkurang. Fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi menjelaskan hubungan antara konsumsi dan pendapatan nasional yang secara umum dirumuskan sebagai C sama dengan F buka kurung Y tutup kurung sama dengan C0 plus CY. C0 itu konsumsi otonom, sedangkan C sama dengan MPC sama dengan delta C atau delta Y.
Ini ada contoh kasus, konsumsi masyarakat suatu negara ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan 30 plus 0,8 Y. Bagaimana fungsi tabungannya dan berapa besarnya konsumsi jika tabungan tersebut sebesar 20. Jadi caranya adalah rumus yang tadi S sama dengan Y min C. Jadi Y min C-nya adalah 30 plus 0,8 Y. Jadi Y min 30 min 0,8 Y sama dengan min 30 plus 0,2 Y. Jika S-nya tadi kan 20. Jadi S sama dengan Y min C. Jadi S-nya 20. 20 sama dengan 20 sama dengan min 30 plus 0,2 Y. Menjadi 50 sama dengan 0,2 Y. Y sama dengan 250. Maka C sama dengan Y min S sama dengan 230. Nah, sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diva Fikri Fatkurosi dari PS 5C. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami mengenai pengertian tabungan. Ya, baik. Penghasilan yang diterima oleh suatu keluarga tidak selalu habis dibelanjakan untuk membeli barang kebutuhan. Namun, orang kaya dengan penghasilan yang tinggi akan menghabiskan seluruh penghasilannya untuk dikonsumsi. Akan tetapi, orang sederhana pun berusaha untuk menyisihkan sekadar uang agar kemudian hari dapat membeli barang yang agak mahal. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi besar tingkatnya tabungan. Di antara lain, yang pertama adalah faktor pendapatan rumah tangga. Pada umumnya, semakin tinggi pendapatan jika diikuti oleh sikap berhemat, maka memperbesar tingkat tabungannya. Di negara-negara maju yang pendapatan per kapitanya tinggi, cenderung mengkonsumsi semakin rendah, sehingga tingkat tabungan akan semakin tinggi. Yang kedua adalah tingkat bunga. Tingkat bunga yang tinggi ialah faktor yang menarik bagi individu atau masyarakat untuk menambah jumlah tabungan. Mereka mengharapkan memperoleh pendapatan berupa bunga yang lebih tinggi dengan semakin besar nilai tabungan yang dimiliki. Yang ketiga adalah sikap hemat. Sikap hemat terhadap pola konsumsi yang diakui oleh kegemaran menabung akan memperbesar jumlah tabungan. Jika jumlah tabungan meningkat secara keseluruhan, maka akan memperbesar nilai investasi nasional. Yang keempat adalah distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan merupakan bagian pendapatan secara merata sesuai kemampuan dan kapasitas yang dimiliki oleh individu. Akses terhadap sumber daya yang merata akan meningkat pendapatan per kapita masyarakat, sehingga semakin tinggi pendapatan diharapkan tingkat bunganya semakin besar. Yang terakhir adalah yang kelima, kondisi perekonomian. Kondisi perekonomian yang membaik akan meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat. Membaiknya perekonomian akan meningkatkan jumlah tabungan karena pendapatan meningkat. Baik, cukup sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Duna. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dona Ayuwardani akan menjelaskan mengenai materi selanjutnya, yakni tentang fungsi tabungan. Fungsi tabungan menjelaskan hubungan antara tabungan dan pendapatan nasional yang secara umum dirumuskan sebagai berikut. Bisa dilihat di dalam makalah. Konstanta S0 yaitu tabungan otonom merupakan penggal kurva tabungan pada sumbu vertikal S. Koefisien S atau marginal propensity curve MPS merupakan lereng dari kurva tabungan. Persamaan fungsi tabungan dapat pula diturunkan dengan memanfaatkan kesamaan Y sama dengan C ditambah S, Y sama dengan C ditambah S sama dengan Y dikurangi C, S sama dengan Y dikurangi C0 dikurangi CY, S sama dengan negatif C0 ditambah
1 dikurangi C dikali Y. Jadi S0 ditambah SY sama dengan S. Sama dengan negatif C0 ditambah 1 dikurangi C dikali Y. Dapat disimpulkan bahwa S0 sama dengan negatif C0, F sama dengan 1 dikurangi C, MPS sama dengan 1 dikurangi MPC, C ditambah S sama dengan 1, MPC ditambah MPS sama dengan 1. Kurva konsumsi dan kurva tabungan dapat digambarkan secara bersama-sama pada sistem sumbu silang. Nah, bisa dilihat pada gambar yang ada di dalam makalah, gambar 6 sampai 19. Garis bantu atau Y sama dengan C ditambah S yang membentuk sudut 45 derajat merupakan penjumlahan grafis kurva X dan kurva S. Setiap titik pada garis buntu ini berjarak sama terhadap sumbu horizontal maupun sumbu vertikal. Berarti setiap titik pada garis ini mencerminkan jumlah yang sama antara Y dan C dan ditambah S. Pada titik M terlihat bahwa S sama dengan 0. Berarti seluruh Y pendapatan dialokasikan untuk keperluan konsumsi. Di sebelah kanan titik M pendapatan lebih besar daripada konsumsi, sehingga kelebihan pendapatan tersebut bisa ditabung. Hal ini tercermin dari positifnya kurva S. Sedangkan di sebelah kiri titik M pendapatan lebih kecil daripada konsumsi. Berarti sebagian konsumsi dibiayai bukan dari pendapatan sendiri, melainkan dari sumber lain, misalnya pinjaman atau utang. Dalam hal ini tabungannya negatif. Pada titik pangkal O atau 0,0 seluruh konsumsi bahkan dibiayai bukan dari pendapatan, beserta konsumsi besarnya konsumsi sama dengan tabungan negatif. Sekian penyampaian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.